Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 173. Video lama. Bara dapat bernapas lega setelah ia dan Joe tiba di sebuah kafe. Ternyata si wajah datar Joe datang hanya untuk mengajaknya menghabiskan waktu di kafe, bukan untuk menguburnya hidup-hidup. Dua buah gelas cantik berisi kopi sudah tersedia di meja. Bara melirik Joe penuh selidik. "Joe, kamu minum duluan lah kopinya. Aku curiga kamu masukkan racun ke kopiku. Kan tidak lucu kalau aku mati setelah ditraktir kopi olehmu. Sepertinya kamu terlalu banyak bermain dengan Boy, sampai imajinasimu jadi terlalu tinggi." Bara menerbitkan senyum di sudut bibirnya. "Aku kan hanya memasang sikap waspada, apa salahnya? Segala kemungkinan bisa saja terjadi kan?" Joe tak menyahut. Ia menyeruput kopi perlahan. "Sebenarnya ada sesuatu yang mau aku tanyakan." "Soal apa?" balas Bara. Selama beberapa saat Joe terdiam, seperti sedang memilih sebuah kata yang tepat. Pertanyaan kali ini mungkin akan membuat Bara menertawakan dirinya. "Sebelum menikah dengan Mia, kamu itu laki-laki brengsek yang suka berkencan dengan banyak wanita. Bagaimana kamu mendapatkan wanita hanya dengan merayu semalam? Jadi kamu ajak aku ke sini untuk curhat?" tanya Bara, hampir tak percaya dengan pertanyaan Joe. "Bukan curhat, tapi konsultasi. Makanya belajar senyum dulu biar image-mu tidak menyeramkan. Ingat, kamu itu sudah tidak muda lagi. Sampai kapan jomblo terus?" Bara baru menemukan yang cocok. Sambar Joe membuat bola mata Bara membulat penuh. "Baru menemukan yang cocok? Siapa?" tanya Bara semakin penasaran. Lagi Joe enggan memberi jawaban, dan untuk kali ini pikiran Bara menebak dengan lebih cepat. Akhir-akhir ini Joe memang sedikit berbeda, apalagi ia punya kebiasaan baru, yaitu memesan makanan dari aplikasi ojek online. "Biar aku tebak, apa orangnya yang pernah kamu kirimkan makanan dengan nama Mukijo?" Setiap Joe bungkam dengan pertanyaan membawa jawaban tersendiri bagi Bara. "Lihatlah, ia sudah menebak siapa orangnya. Aku tahu sekarang, jangan-jangan kamu suka sama istri orang." Pertanyaan spontan itu menciptakan rona merah yang sayangnya terlihat jelas dalam wajah Joe. Hal yang membuat Bara berdecak pelan. "Gila, kamu memang pernah brengsek dan berkencan dengan banyak wanita, tapi tidak pernah berkencan dengan istri orang. Playboy juga harus terhormat kan?" "Jangan banyak bicara, lebih baik lakukan sesuatu. Sekarang aku harus apa?" Joe hampir kehilangan kesabaran. Ia segera meraih ponselnya ketika teringat belum mengirim makanan untuk Iren dan Rapi pagi ini. Bara menepuk bahu sang sahabat. "Joe, dari 7 benua di bumi dengan 193 negara dan 3,95 miliar penduduk wanita, kenapa harus pilih istri orang? Istrinya Bayu lagi," ucap Bara frontal. Tetapi wajah datar Joe kembali membuat nyalinya menciut. "Tapi kalau memang sudah suka ya tidak apa-apa. Lagi pula suaminya seperti itu. Ngomong-ngomong, sejak kapan kamu mengenal dia?" "Sudah lama." "Oh my god, biar aku tebak. Jangan-jangan ibunya Rapi adalah wanita yang lukisannya ada di kamarmu?" tebak Bara penuh keyakinan. Joe mengangguk pasrah. "Tapi aku harus bagaimana? Dia sudah menikah. Itulah gunanya pengadilan agama. Maju pelan-pelan dan buat dia cerai dari suaminya." Bara menatap Joe penuh semangat. "Jadi pagi ini kamu kirim makanan pakai nama apa?" "Mukidi." "Siapa lagi itu?" Iren bergumam kecil menatap beberapa bungkus makanan yang datang secara misterius ke rumahnya. Memikirkan nama-nama pengirim yang berbeda di jam yang sama membuatnya menyimpulkan bahwa si pengirim makanan adalah orang yang sama. Tapi siapa orang yang mau berbaik hati padanya dan Rapi? Lamunan Iren kemudian membuyar oleh kehadiran Riana. Iren bahkan tidak sadar lagi sejak kapan Riana berdiri di hadapannya. "Paket makanan misterius lagi ya?"
tebak Riana setelah melihat kantongan makanan di tangan Iren. Iya nih, kira-kira siapa yang kirim ya? Sudah beberapa hari ini paket makanan terus datang siang dan malam. Aku rasa kamu punya penggemar berat, kelakar Riana. Membuat Iren menunduk demi menyembunyikan rona merah di pipi. Aku rasa cuma orang iseng. Wah iya, kamu sedang siap-siap untuk pindah ya? Riana menggeleng pelan sambil tersenyum. Tidak, jadi pindah hari ini. Ren, mungkin besok. Kenapa? Aku ingin kamu ikut pindah bersama kami supaya kamu dan Rapi aman. Mas Gali bilang akan sewa satu apartemen lagi untuk kamu. Iren tersentak. Langsung memandang Riana. Tapi sewa apartemen itu mahal Riana. Aku tidak enak merepotkan kalian. Jangan bicara begitu. Sama sekali tidak merepotkan. Yang penting kamu dan Rapi aman. Supaya kejadian semalam tidak terulang. Terima kasih Riana, aku hanya takut akan menjadi beban untuk kamu. Jangan bicara begitu Ren, aku sudah menganggap kamu saudaraku sendiri. Kamu adalah satu-satunya orang yang mau membantuku saat kesusahan. Dan aku tidak bisa meninggalkan kamu dan Rapi di sini. Keduanya saling memeluk. Iren menyeka air mata yang mengalir ke dua sisi pipinya. Mungkin aku akan menggugat cerai Mas Bayu. Aku bisa tahan kalau dia memukuli aku. Tapi tidak tahan dengan Rapi. Dia masih terlalu kecil untuk mengalami kekerasan seperti ini. Itu keputusan yang tepat. Perceraian memang adalah hal yang paling dibenci Allah. Tapi bertahan dalam keadaan seperti ini juga sebuah kesalahan. Aku tidak tahan lagi. Tadinya aku berharap Mas Bayu bisa berubah setelah ada Rapi di antara kami. Tapi sepertinya dia memang tidak menginginkan kami. Aku tidak mau apa-apa darinya. Aku juga tidak menginginkan warisan yang diberikan ibunya Mas Bayu untuk Rapi. Kadang aku hanya bertanya kenapa dia tega membuang kami. Riana mengusap bahu wanita itu. Pada saat ada yang membuangmu seperti sampah, akan ada orang yang menganggapmu seperti berlian. Iren hanya menunduk, entah mengapa pikirannya tiba-tiba mengarah pada Joe. Sosok yang pernah mengisi hidupnya beberapa tahun silam. Sayangnya mereka harus terpisah karena sebuah perjodohan. Sudah mau jam 8, aku harus ke depan beli bahan masak. Mas Gali mau pulang makan siang ini. Sekali lagi terima kasih untuk bantuan kamu Riana. Sama-sama Ren. Riana segera meninggalkan rumah Iren menuju lapangan. Biasanya pedagang sayuran keliling berhenti di sana sambil menunggu pembeli. Ketika melewati jalan persimpangan jalan, beberapa ibu-ibu tetangga terlihat berkumpul dan berbicara satu sama lain. Riana melewati begitu saja, namun langkahnya seketika terhenti saat mendengar salah satu tetangga yang menyebut namanya. Aku pikir orangnya alim, ternyata tidak bermolar. Sepertinya ini video sudah lama. Lihat aja Riana masih kelihatan muda banget. Cantik pula ucap ibu yang satu. Iya mirip banget loh. Ini sih benar-benar Riana. Malu-maluin banget. Pantas aja Bu Warsi pernah menawarkan dia untuk jadi model majalah dewasa. Mungkin karena sudah lihat video ini kali ya. Bisa jadi wanita-wanita berdasar itu berdecak sambil menggelengkan kepala. Ternyata Pak Gali sudah salah memilih istri. Apa dia tidak tahu soal video ini? Bisa jadi kalau Pak Gali tahu, mana mungkin mau sama Riana. Dia itu kaya, ganteng, dan pasti banyak kenalan wanita cantik. Benar Bu, kalau Pak Gali sudah tahu soal video ini, dia pasti juga jijiklah sama Riana. Kedua tangan Riana meremas ujung himar panjangnya. Air mata mulai merebak setelah menebak bahwa video syur mirip dirinya yang sempat heboh beberapa tahun lalu telah tersebar di kalangan tetangga. Astagfirullah. Nah segitu dulu ya bab 173-nya. Kita lanjut lagi bab 174-nya. Bersihkan nama. Gali jadi sangat terkejut setelah menerima laporan dari Joe tentang video lama yang menyeret nama Riana tersebar di kalangan tetangga. Video berdurasi kurang dari 1 menit itulah yang menjadi pemicu perpisahannya dengan Riana selama 5 tahun. Bagaimana mungkin video itu masih ada? Bukannya waktu itu sudah dihapus semua? Tanya Gali. Amarah mulai naik ke ubun-ubun. Saya masih cari tahu. Sepertinya ada yang menyimpan dan sengaja menyebarkan. Jawab Joe.
Gali tampak frustasi memikirkan mental Riana yang mungkin akan sangat tertekan. Apalagi tetangga sekitar yang suka bergosip, sudah pasti video itu menjadi santapan lezat bagi mereka. Gali melirik Al-Roji yang melingkar di pergelangan tangan. Waktu makan siang sudah lewat dan tadi pagi ia berjanji pada Riana akan pulang di jam makan siang. Aku harus pulang sekarang, Riana pasti tertekan sendirian di rumah. Baik, tolong kumpulkan semua bukti-bukti yang ada. Kita harus membersihkan nama Riana. Sebelum pindah dari sana, sekalian cari tahu siapa yang menyebarkan video itu. Siap, tapi bagaimana dengan rencana pindahnya? Sekalian pindahnya malam ini saja, tidak usah ditunda. Apartemen untuk Iren juga sudah dibereskan bukan? Semua sudah beres, tinggal angkut orangnya. Oke, tanpa menunggu lagi, Gali segera meninggalkan ruangannya dan tergesa-gesa untuk pulang. Hanya butuh 15 menit untuk tiba di pemukiman tempatnya tinggal. Baru memasuki gang sempit itu, tatapan beberapa tetangga langsung mengarah padanya. Namun Gali tidak begitu peduli karena yang ada di pikirannya sekarang hanya Riana. Assalamualaikum, ucapnya sesaat setelah membuka pintu. Kesunyian menyambut. Tak ada balasan salam dari Riana seperti biasanya. Sayang, kamu di mana? Tiadanya jawaban dari Riana membuat Gali segera menuju kamar. Dia mendapati sang istri sedang berdiri menghadap kiblat di atas sajadah. Lelaki itu memilih diam dan menunggu selama beberapa menit hingga akhirnya Riana selesai. Melihat mata istrinya yang sembab, Gali yakin jika Riana habis menangis dalam waktu yang lama. Bahkan ujung hidungnya masih tampak merah dan kelopak mata sedikit membengkak. Sudah pulang mas, suara Riana terdengar sedikit serak. Baru saja, sini sayang. Ia langsung menarik wanita itu ke pelukannya, mengusap puncak kepala dan punggung yang masih terbalut mukena. Selama beberapa saat Riana terdiam, membenamkan wajahnya di bahu lebar sang suami, berusaha menguatkan hati agar air mata tidak meleleh lagi. Jika bisa mengeluh, sejujurnya ia sangat lelah hidup dalam tekanan. Sudah, jangan nangis, aku akan membereskan masalah ini. Kamu sudah tahu tentang video yang tersebar itu? Jo mau yang memberitahu. Makanya aku langsung pulang. Gali melepas pelukan lalu membawa Riana untuk duduk di tempat tidur. Apa tetangga habis mengatakan sesuatu dan membuat kamu sedih? Aku sedih bukan karena omongan tetangga. Aku sudah terbiasa dengan mereka. Terus kenapa nangis? Aku sedih karena memikirkan kamu dan Tio yang akan ikut disudutkan dengan adanya video itu. Kamu pasti akan malu. Melihat Riana terisak-isak membuat hati Gali dipenuhi kemarahan. Tetapi sebisa mungkin ia bersikap tenang dan tidak menunjukkan amarahnya di hadapan Riana. Kenapa harus malu? Wanita di dalam video itu bukan kamu. Tapi mereka yang melihat video itu tidak akan percaya wanita itu memang mirip aku. Tenang saja, aku janji akan membereskan masalah ini. Gali mencium punggung tangan wanita itu. Lebih baik sekarang kamu siap-siap, malam ini juga kita akan pindah ke apartemen. Beritahu Iren dan Rapi juga biar mereka siap-siap. Apa kamu sudah dapat tempat tinggal untuk mereka? Ya, hanya beberapa unit dari kita. Alhamdulillah, terima kasih mas. Terima kasih karena sudah mau peduli pada Iren dan Rapi. Sudah sepantasnya kita membantu mereka. Bagaimanapun juga karena Rapi lah sehingga aku menemukan kamu dan Vio. Saat itu Rapi memaksa masuk ke kantor dan menawarkan membeli semua keripiknya. Dia bilang uangnya buat dikasih ke kamu untuk bayar rumah sakitnya Vio. Aku suka anak itu. Kalau besar nanti semoga dia jadi laki-laki yang hebat. Sayangnya dia kurang beruntung karena ayahnya tidak menginginkan dia. Apa baju itu ayah kandungnya Rapi? Iya, tapi kelakuannya seperti bukan ayah kandung. Gali berdecak heran. Semoga Rapi selalu kuat dan tidak mengikuti jejak ayahnya di kemudian hari. Aku yakin Rapi akan ikut didikan ibunya. Iren adalah seorang ibu yang luar biasa. Riana menyeka air mata lalu melepas mukena dan meletakkan ke atas meja. Aku sudah masak untuk kamu. Kamu belum makan kan? Belum, mau makan siang sama kamu. Sesuai permintaan Gali, selepas sholat maghrib, Jo meminta bantuan Raihan dan Wa Abah untuk mengumpulkan warga di lapangan. Sekarang semua orang sedang berkumpul, sebuah layar putih besar membentang di tengah lapangan.
Banyak di antaranya yang bertanya-tanya mengapa Ustadz Aiman dan Raihan meminta berkumpul di tempat itu. Selamat malam semuanya, maaf mengganggu waktunya. Malam ini kita berkumpul di sini untuk menjelaskan tentang video yang beredar di komplek kita, Tutur Raihan, yang kini berdiri di depan. Suasana yang tadinya riuh mendadak hening. Semua terfokus oleh Raihan, Abah dan Gali yang ada di depan. Saya rasa banyak yang sudah melihat video tersebut hari ini, jadi saya ingin memberikan klarifikasi agar berita yang tersebar tidak simpang siur dan akan menimbulkan fitnah. Tambah Gali, seraya melirik Jo dan Bara yang sudah siap di belakang sana. Bara menaikkan jari jempolnya dan berarti semua sudah siap. Sementara Jo duduk dengan tatapan fokus pada layar laptop. Video yang menyeret nama istri saya itu sempat tersebar 5 tahun lalu. Memang video itu asli tanpa editan, tapi pelaku di dalam video itu bukan istri saya, melainkan oknum lain yang ingin mencemarkan nama baik istri saya. Dan untuk itu saya punya buktinya, Imbu Gali panjang lebar. Layar putih itu kemudian menampilkan sebuah video di mana terlihat seorang laki-laki yang merupakan pelaku di dalam video berdiri di hadapan banyak orang, bersama beberapa anggota kepolisian dan juga seorang wanita yang menutup wajahnya dengan masker. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara Gali Darmawan dan juga istrinya, saudari Riana, karena sudah sengaja memfitnah dan menyebar berita tidak benar. Laki-laki di dalam video itu memang benar adalah saya sendiri, tapi wanita yang bersama saya bukan saudari Riana, melainkan wanita lain yang sekarang berada di sebelah saya. Ucapan lelaki itu terdengar terputus oleh sorakan orang-orang yang ada di dalam video. Detik kemudian, wanita dengan rambut berwarna keemasan di sebelahnya melepas masker yang menutupi mulut dan hidung, yang menampilkan wajahnya secara keseluruhan. Warga sekitar turut berdecak dan saling berbicara satu sama lain. Ternyata ini fitnah dan wanita di video itu bukan Riana, ucap salah satu warga. Tapi memang sepintas mirip, balas salah satunya. Lalu semuanya kembali terfokus pada layar. Saya mengakui dengan kesadaran diri bahwa wanita yang ada di dalam video itu memang adalah saya. Malam itu saya dibayar Pak Reja untuk berdandan seperti Mbak Riana. Saya tidak tahu apa tujuannya, karena saya melakukannya hanya karena dibayar, ungkap wanita itu. Setelah berbicara, ia kembali menutup wajahnya dengan masker. Sekali lagi saya mohon maaf karena telah membuat kegaduhan, dan juga kepada pihak yang dirugikan dengan beredarnya video tersebut. Saya berharap dibukakan pintu maaf dan saya akan mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Sesaat setelah pemutaran video klarifikasi tersebut, para warga terlihat saling berbisik satu sama lain. Jadi sudah jelas ya bapak-bapak dan ibu-ibu, pelaku di dalam video itu bukan Bu Riana, tetapi hanya seorang wanita yang kebetulan mirip, yang memang sengaja dibuat untuk mencemarkan nama baik beliau. Jadi saya berharap tidak ada lagi yang menyudutkan Bu Riana, ucap Raihan dengan suara yang lantang. Baik Mas Raihan, kami minta maaf, ucap salah satu warga. Gali kembali menatap orang-orang yang berkerumunan. Ia berdiri dengan gagah di samping Raihan. Tapi untuk kali ini saya tidak akan diam, saya akan mengambil tindakan tegas. Dan untuk itu saya sudah melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian dan juga akan mencari pelaku yang menyebarkan video tersebut. Jadi siapapun yang menyimpan video ini dan sengaja menyebarkan akan ikut terseret. Ucapan Gali membuat beberapa warga tampak gelisah. Beberapa di antaranya langsung mengeluarkan ponsel untuk menghapus video yang tersimpan di ponselnya. Terima kasih Rey, bantuan kamu sangat berharga untuk aku, ucap Gali menjabat tangan Rehan. Saya senang bisa membantu, semoga masalahnya cepat selesai dan penyebar video itu segera tertangkap. Amin, terima kasih. Sementara di sudut sana Riana merasa takjub sekaligus terharu. Tidak menyangka bahwa Gali benar-benar telah membersihkan namanya 5 tahun lalu dan menemukan pelaku sebenarnya. Alhamdulillah, Riana sekarang semua jelas. Kamu sudah terbukti tidak bersalah. Lihat kan, Allah tidak pernah tidur. Dia akan menunjukkan mana yang benar, ucap Ren. Ya Ren, alhamdulillah ternyata Mas Gali sudah membersihkan namaku 5 tahun yang lalu.
Riana bangkit meninggalkan tempat duduknya ketika melihat Galih mendekat. Ingin sekali ia peluk suaminya itu, namun situasi sedang ramai dan rasanya tidak pantas jika mereka berpelukan di depan umum. Terima kasih sudah melakukan ini untukku. Aku benar-benar tidak tahu kalau Pak Reza sudah membuat pengakuan. Alhamdulillah sekarang kamu sudah lega kan? Aku minta maaf karena waktu itu sempat terhasut dan ikut meragukan kamu. Aku mengerti mas, seandainya aku di posisi kamu, mungkin aku juga akan kecewa dan melakukan hal yang sama. Gali menggenggam tangan istrinya. Malam itu sangat ramai, namun suasana di lapangan tampak kondusif. Beberapa tetangga yang tadi membicarakan Riana meminta maaf dan memohon agar Riana tidak memperpanjang masalah ini. Kalau begitu saya sekalian izin pamit karena malam ini juga kami akan pindah. Ucap Gali kepada Rehan dan Abah. Sekali lagi terima kasih untuk bantuannya selama ini. Sama-sama Nak Gali, atas nama warga di sini, Abah memohon maaf kalau ada kata atau perbuatan kami yang menyinggung. Gali mengulai senyum tipis. Ia, Abah, dan Rehan saling memeluk. Begitupun dengan Umi dan Riana. Semua sudah siap kan? Tanya Gali pada Riana. Sudah mas, Iren bagaimana? Lagi pulang dulu, mau jemput Rapi di rumahnya. Tak lama berselang 3 buah mobil mewah berhenti di lapangan. Yang berhasil menyita perhatian semua orang. Terlebih saat Boy dan Pio tampak turun dari salah satu mobil. Beberapa orang berdecak penuh kagum. Pio, anak perempuan yang dulunya berpakaian kumal, sobek dan tinggal di gubuk sempit yang kerap menjadi bahan olok-olok itu, tampak cantik menggemaskan dengan gaun berwarna pink menyerupai anak sultan. Nah segitu dulu ya bab 174-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye-bye.